Kembali lagi di Bincang Wrestling. Jadi gua itu sebenarnya lagi tertarik sama Roman Reigns. Salah satu superstar favorit gue ini. Gue ngomong nggak pakai skrip, nggak pakai apa, gue bisa bincang wrestling, gue nulis skrip segala macem. Ini gue jujur banget, gue suka banget sama Roman Reigns. Dan sekarang Roman Reigns tuh kayak ngejawab kalau dia bisa next level gitu. Nah, ceritanya itu Roman Reigns harusnya ngelawan Goldberg di WrestleMania kemarin, cuma karena pandemi COVID-19 segala macam, jadi dia harus cabut dari WrestleMania, jadi nggak main di WrestleMania, akhirnya digantiin sama Braun Strowman. Terus dia cukup lama nggak ada di WWE, beberapa bulan, sampai 4 atau 5 bulan, gue juga lupa, dari Maret kayaknya, dari Maret dia nggak ada. Harusnya itu lawan Goldberg, salah satu pertandingan besar, dan rumornya juga tuh kontrak terakhir Goldberg di WWE, gue juga nggak tahu. Nah, setelah dari situ dia balik di SummerSlam, dan SummerSlam ya, gue juga SummerSlam bener, di waktu dimana The Fiend menang. Gue juga lupa sih SummerSlam The Fiend menang apa enggak, dan akhirnya dia bisa ngerebut WWE Universal Champion, dan sekarang jadi top heel gitu di SmackDown. Dan yang gue menarik dari Roman Reigns itu, dia sebenarnya udah jadi heel menurut gue saat dimana Roman Reigns ngalahin Undertaker di WrestleMania, waktu itu WrestleMania 34 2018 itu ya. Gue juga lupa, WrestleMania 34 kalau salah, atau 34 kalau salah. Itu menurut gue udah menjadikan dia top heel di ini, karena gue inget banget di Raw setelahnya edan banget promonya dia cuma diem doang, terus dia mainin crowdnya bisa banget, dan dia cuma bilang terakhirnya this is my yard now, turun dibu satu gedung, satu stadion di Raw itu, dan itu menurut gue sih keren banget, terbaik gitu. Nah, gue tuh salah satu fans Roman Reigns. Kenapa banyak orang yang kan, lu kenapa sih suka sama Roman Reigns, kenapa sih Roman Reigns tuh kayak overrated segala macam? Menurut gue dia itu sebuah karakter yang udah jadi banget, sebuah karakter yang beda banget gitu. Dulu ada masa di mana Attitude Era kita suka sama satu karakter, dan karakter itu babyface. Contohnya kayak John Cena dan Stone Cold, udah pasti. Nah, kita tuh juga kesal sama satu karakter yang karakternya tuh emang disebelin gitu, emang dipersembahkan untuk disebelin, kayak Triple H. Nah, masih maju-maju ke sini ada karakter yaitu kayak John Cena gitu, yang dipaksa untuk jadi baby face, yang dipaksa untuk jadi baik, tapi orang-orang udah cukup malas, dan orang-orang tambah lama orang-orang tuh umurnya bertumbuh, termasuk kayak gue, umurnya bertumbuh, ilmu pengetahuan bertumbuh, dan apa yang dimainin sama John Cena, apa karakter John Cena itu udah mulai nggak relevan gitu. Nah, di masa Roman Reigns itu karakternya beda. Dia itu bukan sebagai baby face dan juga bukan sebagai heel, tapi dia bisa memainin seorang kalau dulu sih nyebutnya twinner ya. Jadi baby face bukan baby face bukan atau heel bukan, tapi dia bisa aja di tengah-tengah gitu, abu-abu. Nah, menurut gua di zaman sosial media kayak sekarang, orang dan di mana banyak perfilman apa segala macam, karakter abu-abu itu malah lebih disukai sih menurut gue gitu. Jadi, nah, Roman Reigns itu menurut gue salah satu daya tariknya itu dia jadi satu karakter yang abu-abu. Gue inget banget dia nge-push Shinsuke Nakamura, terus dia nge-push Randy Orton. Jadi nge-push itu dalam artinya gini, waktu di Royal Rumble endingnya itu Roman Reigns itu beberapa tahun tuh selalu nggak pernah menang Royal Rumble. Dia menang Royal Rumble tuh 5 tahun lalu, Royal Rumble 2015, dan dia tuh dibu satu stadion, dia tuh sedih gimana segala macem. Ada di WWE Chronicle, bisa nonton di WWE Network. Nah, setelah dari situ dia tuh selalu dijadiin top 4 atau top 3 lah di Royal Rumble, dan dia tuh nggak pernah menang. Nah, gunanya dia di Royal Rumble itu untuk memperamai si Royal Rumble-nya itu, jadi supaya pemenangnya tuh dapat cheers yang lebih, untuk supaya pemenangnya itu dapat cheers yang gede-gedean gitu. Kalau menurut kita jujuran aja, tahun 2017 itu Randy Orton menang Royal Rumble, menurut gue itu
kalau kalau top 4-nya bukan si Roman Reigns, nggak ada Roman Reigns, itu dia nggak bakal nggak bakal kayak gitu, sama kayak Batista, dia bakal dibu juga si Randy Orton. Cuma ada sosok Roman Reigns nih, termasuk kemarin di Royal Rumble kemarin Drew McIntyre menang, salah satunya dipush sama Roman Reigns juga gitu. Jadi menurut gue Roman Reigns salah satu all package banget, dan menurut gue ini next beberapa 10 atau 15 tahun lagi dia menurut gue sih punya tampang yang bagus untuk bisa next kayak The Rock dan John Cena dan Batista gitu pasti. Nah kalau kita ngomongin di WWE sekarang udah cukup keren banget Roman Reigns as a character tuh. Gue suka banget sama Roman Reigns tuh karena itu abu-abu gitu. Yang satu, yang kedua menurut gue dia cukup kurang sih emang di mic skillnya, tapi dengan ada Paul Heyman juga nggak berpengaruh banyak gitu. Nah ini salah satu yang gue nggak suka, kenapa harus Paul Heyman? Menurut gue tuh sekarang Paul Heyman guy itu terlalu overrated gitu. Jadi kan Paul Heyman tuh udah sama Brock Lesnar, kenapa nggak menciptakan Paul Heyman baru gitu? Jadi sekarang tuh kayak udah aja kehilangan gitu, kayak gini lah, kayak announcer gitu. Kita lihat cukup, kita punya announcer kayak dulu ada Tess, ada Jerry King Lawler yang mantan wrestler, sekarang masih wrestler. Ada Tess, terus ada banyak lagi lah yang lupa namanya. Ada announcer tuh selalu ada gitu yang baru. Nah kenapa manajer tuh nggak ada sekarang, nggak di-push orang-orang baru gitu? Menurut gue tuh harusnya manajer tuh ada yang bisa, yang punya mic skill bagus dan nggak wrestling tuh. Kayaknya banyak banget orang yang suka wrestling dan nggak bisa wrestling ya, kayak Paul Heyman. Terus zaman dulu ada siapa namanya, Grand Lizard, terus ada apa namanya, Freddy Blassie. Itu banyak orang yang bukan pegulat tapi dia jadi manajer gitu. Freddy Blassie gulat nggak ya? Kayaknya nggak gulat, gue lupa. Nah kenapa nggak di-push orang baru gitu? Kenapa harus Paul Heyman lagi? Karena menurut gue Paul Heyman tuh udah terlalu overrated sih menurut gue, dan harusnya si Brock Lesnar itu ditandemin sama orang. Mungkin pengen ngeliatnya kayak Brock Lesnar tuh heel ya karena dia managering sama Paul Heyman, tapi menurut gue dengan karakter Roman Reigns yang sekarang sih cukup. Dan kalau dia bikin stable, kata gosipnya dia mungkin stable keluarga, dan ini mau ngelit dia untuk lawan The Rock di WrestleMania kan. Menurut gue itu terbaik sih, cocok banget. Dan menurut gue yakin kalau The Rock lawan Roman Reigns itu bakalan main event, udah pasti main event di WrestleMania itu. Dan udah dua nama banget, nama yang lagi masa kini sama nama Hollywood masa kini kan. Dan kita nggak ngomongin The Rock masa dulu lah, tapi The Rock tuh lagi hot banget masa kini juga kan, film-film masih ada. Hollywood dan masa kini ditandemin, wah terbaik sih. Kayak waktu 2012 itu The Rock menurut gue belum 2012 The Rock belum wah sekarang, karena dia tuh baru di kelas Hollywood kan, lawan John Cena itu kan. Dia udah mega star gitu di Hollywood, cuma belum kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kan kayaknya The Rock semua film tuh box office The Rock dan bayaran termahal kan gitu sih. Jadi kalau menurut pandangan gue tentang Roman itu, kalau lu setuju lu bisa komen. Sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.